Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat, para pecinta channel Sautul Islam rahimakumullah. Inilah tata cara kaifiat yang benar mengamalkan surah Al-Fatihah, khusus membacanya setelah salat maghrib. Tata cara yang benar agar supaya Allah mengabulkan hajat kita, baik hajat di dunia maupun di akhirat. Apapun hajat kita akan dikabulkan oleh Allah, dengan syarat kita mengamalkan amalan ini dengan tariqah sebagai berikut ini. Surah Al-Fatihah adalah sebuah surah yang pertama di dalam Al-Quranul Karim. Surah Al-Fatihah maksudnya adalah pembuka, yaitu surah pembukaan dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Surah ini diturunkan di Mekkah dan terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Surah ini disebut Al-Fatihah karena dengan surah inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Karena setiap sesuatu itu punya asas, dan asasnya Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Selain dinamai dengan surah Al-Fatihah, surah ini juga mempunyai nama-nama lain, sebagaimana terdapat di dalam kitab-kitab tafsir. Surah ini juga dinamakan dengan nama Ummul Kitab, yaitu induk kitab, atau disebut juga As-Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulang. Juga Al-Wafiyah, yang sempurna, dan dinamai juga dengan Asy-Syafiyah, yang menyembuhkan, atau Asy-Syifa, yaitu obat. Dan masih ada lagi nama-nama untuk surah Al-Fatihah. Dinamakan dengan nama Ummul Quran atau Ummul Kitab karena surah ini merupakan induk dari semua isi Al-Quranul Karim. Dinamakan pula dengan sebutan As-Sab'ul Masani, 7 yang berulang-ulang, karena jumlah ayatnya yang 7 dan dibaca berulang-ulang dalam salat. Ada banyak rahasia dan keistimewaan surah Al-Fatihah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jika kita memiliki sebuah hajat, sesuatu hajat apapun, baik itu hajat di dunia ataupun hajat di akhirat, surah Al-Fatihah bisa menjadi perantara untuk hajat tersebut. Dan hal ini tentu saja sudah masyhur dalam tradisi kita umat Islam. Surah Al-Fatihah juga mempunyai keutamaan sebagai sebab terkabulnya doa. Di dalam kitab Khazinatul Asrar diriwayatkan bahwa Syekhul Akbar, yaitu Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, yang terkenal dengan julukan Syekhul Akbar, seorang sufi yang sangat agung, qaddasallahu sirrahu, beliau mengatakan, barang siapa yang mempunyai hajat atau maksud, maka hendaklah ia membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali sehabis solat maghrib dan solat sunnahnya maghrib. Setelah itu, setelah sempurna mendirikan solat maghrib dan solat sunnahnya maghrib, yaitu solat sunnah ba'da maghrib, maka jangan bergerak dahulu dari tempat duduknya hingga ia selesai membaca surat Al-Fatihah dengan sempurna 40 kali. Tarikatnya adalah setelah solat maghrib kemudian dilanjutkan dengan solat sunat 2 rakaat ba'da maghrib, lalu jangan beranjak dahulu, janganlah merubah posisi duduknya atau berdiri dulu,
selesaikanlah membaca surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali. Maka bayangkan apapun hajat anda ketika membaca surah Al-Fatihah sampai selesai 40 kali. Setelah itu barulah berdoa dengan doa berikut ini. Karena doa ini yang dianjurkan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Doa yang kami maksud ialah Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ilmuka kafin anis su'ali ikfini bihaqqil fatihati su'alan wa karamuka kafin anil maqali akrimni bihaqqil fatihati maqalan wa hassil ma fi dhamiri. Kita ulang doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ilmuka kafin anis su'ali ikfini bihaqqil fatihati su'alan wa karamuka kafin anil maqali akrimni bihaqqil fatihati maqalan wa hassil ma fi dhamiri. Itulah doa yang dibaca setelah selesai membaca surah Al-Fatihah 40 kali dengan sempurna. Maka apapun maksud kita, apapun hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat kita mengamalkannya dengan yakin, dengan istiqamah. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita dan mudah-mudahan Allah meridhai kita. Tarikat yang kita maksud ini adalah tarikat yang benar yang diajarkan oleh Syekhul Akbar Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi qaddasallahu sirrahu. Tarikat ini kami ulang sekali lagi, tata caranya adalah setelah selesai mendirikan solat maghrib dengan sempurna, kemudian dilanjutkan dengan solat ba'diyah maghrib, iaitu solat sunat 2 rakaat ba'diyah maghrib. Lalu jangan bangun dahulu, jangan dulu berdiri, maka bacalah doa yang telah kita sebutkan tadi. Urutannya seperti demikian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.